Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji. Baik, selamat siang untuk kita semua. Kami dari program studi bahasa Inggris akan mewawancarai teman-teman dari Fakultas Hukum mengenai korupsi. Kesempatan berikut saya berikan kepada teman-teman untuk memperkenalkan. Baik, halo, selamat siang. Kami dari Fakultas Hukum semester 4 ingin membantu teman-teman dari program studi bahasa Inggris mengenai korupsi. Di sebelah saya, halo, selamat siang. Saya Erik. saya Mila dari Fakultas Hukum. Dan saya Feril. Oke, selanjutnya kami akan langsung bertanya ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat teman-teman dari Fakultas Hukum tentang kondisi korupsi di Indonesia saat ini, serta dampaknya terhadap masyarakat dan pembangunan negara? Oke, baik. Terima kasih. Sebenarnya ini dari saya sendiri ya, di luar mungkin terlepas saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum ataupun saya sebagai masyarakat dengan melihat kondisi Indonesia pada saat ini terkait korupsi. Sebenarnya masalah korupsi ini kan bukan hal yang tabu, tapi sudah terjadi terus-menerus dari negara ini. Mungkin baru negara ini merdeka itu sudah ada korupsi, dan tengah negara yang sedang berusaha untuk maraknya untuk pembangunan, tetapi dengan adanya korupsi ini kan pastinya yang pertama itu pembangunan pasti akan mandek, dan kemudian yang berikut jumlah angka pengangguran itu pasti akan bertambah banyak, kemudian naiknya harga BBM, jumlah rupiah yang semakin melemah. Narasumber berpendapat bahwa korupsi masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Korupsi memberikan dampak negatif yang besar terhadap masyarakat dan pembangunan negara, seperti kerugian keuangan negara, terhambatnya pembangunan infrastruktur, menurunnya kualitas pelayanan publik, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Kepala BGN nasional itu ditangkap karena kasus korupsi. Saya pikir hari ini sangat miris sekali karena seorang pejabat yang dipercayakan menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Dengan adanya dana korupsi ini, mungkin dana yang seharusnya digunakan untuk teman-teman atau adik-adik kita, teman-teman SMA, SMP, bahkan SD, yang dimana untuk pembangunan gizi mereka, menunjang sekolah mereka itu menjadi terhambat karena adanya korupsi ini. Baik, pertanyaan yang kedua, menurut teman-teman, apa saja faktor yang menyebabkan korupsi masih sering terjadi dan mengapa korupsi sulit diberantas di Indonesia? Kalau melihat secara umum dia dibagi menjadi dua, faktor korupsi, faktor internal dari dalam diri sendiri dan faktor eksternal dari pengaruh luar atau sistem. Jadi faktor internal itu begini, faktor individu. Faktor ini berasal dari karakter seseorang, moral dan kondisi psikolog atau ekonomi pribadi, di mana sifat tamak dan serakah, keinginan tanpa batas untuk menimbun kekayaan, meskipun kebutuhan dasarnya sudah sangat tercukupi. Yang kedua itu faktor eksternal atau pengaruh dari luar atau sistem. Faktor ini tercipta karena adanya celah di mana lingkungan kerja masyarakat serta kelemahan hukum, seperti lemahnya pengawasan hukum, kelemahan sistem organisasi, dan faktor politik dan biaya pemilu juga. Faktor politik biaya pemilu juga bisa memicu seorang untuk melakukan suatu tindak korupsi. Menurut narasumber, korupsi masih sering terjadi karena beberapa faktor, antara lain lemahnya integritas individu, kurang efektifnya sistem pengawasan, penyalahgunaan wewenang, serta adanya kesempatan untuk melakukan tindakan koruptif. Selain itu, budaya yang masih mentoleransi praktik tidak jujur dan penegakan hukum
yang belum konsisten menyebabkan korupsi sulit diberantas secara menyeluruh. Baik, selanjutnya bagaimana penilaian teman-teman terhadap upaya pemerintah, penegak hukum, dan lembaga anti korupsi dalam menangani kasus korupsi? Hukuman yang diberikan apakah sudah memberikan efek jerak atau sebaliknya? Kalau kita lihat dari tupoksi kerjanya atau yang sudah berjalan selama ini, pemerintah dalam hal ini pengawas terkait ataupun KPK sudah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Menurut saya pasti ada intervensi dari pihak luar, maksudnya yang lebih berkuasa lah terhadap intervensi yang lebih kuat. Logika bahwa saya ini karyawan, saya punya tugas seperti ini, tetapi di atas karyawan itu masih ada bos, seperti itu ya. Mungkin masih ada intervensi dari pihak luar. Hanya ingin memberikan harapan agar pemerintah berwenang ini memberikan hukuman yang seharusnya kepada para korupsi dan melakukan perlakuan yang seharusnya tanpa membanding-bandingkan. Karena yang kita tahu, walaupun dari media sosial kita bisa lihat bagaimana para koruptor itu diistimewakan di dalam tahanan. Narasumber menilai bahwa pemerintah, penegak hukum, dan lembaga anti korupsi telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, seperti penindakan kasus, peningkatan transparansi, dan sosialisasi pendidikan anti korupsi. Namun, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif. Menurut narasumber, hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi belum sepenuhnya menimbulkan efektif jera karena korupsi masih terus ditemukan. Di tahun 2026 ini, seorang Harun Masiku juga mereka belum bisa tangkap itu. Itu kelemahan dari KPK. Dan untuk efek jerah para koruptor itu, saya rasa belum ada. Kalau menurut saya sih, bisa mereka melakukan suatu hukuman yang lebih berat lagi, misalnya hukuman mati. Tetapi hal ini berbenturan dengan Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 1999 tentang hak hidup. Ini akan berbenturan sekali. Makanya dari itu perlu beberapa kalangan cobalah mereka berdiskusilah agar hukuman bagi koruptor ini bisa lebih memberi kepuasan bagi publik lah. Teman-teman, apa peran masyarakat dan generasi muda dalam mencegah korupsi, serta langkah atau kebijakan apa yang paling efektif untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi di masa depan? Kita tidak perlu jauh-jauh dalam kampus ini saja. Kita kan kalau kita mahasiswa kan biasa dalam kelas kan satu tindakan yang mungkin setiap saat kita buat di saat ujian itu, yang pertama itu menyontek, dan yang kedua itu titip absen, pasti itu titip absen itu, pasti telepon teman titip absen. Hal-hal kecil seperti itu, kalau menurut saya itu cerminan dari ketidakjujuran, manipulasi dan hilangnya penyalahgunaan kepercayaan. Hal itu kita merasa hal itu biasa lah buat kita lah. Tapi itu buat kita tanpa kita sadari. Tapi tanpa kita sadari hal itu cerminan akar dari sebuah korupsi terjadi Ketika dia menjabat kan. Iya. Kita maksudnya saya ini Nilai integritas yang menjadi akar tuh bersegala perilaku koruptif, melakukan sosialisasi. Narasumber menegaskan bahwa masyarakat dan generasi muda memiliki peran penting dalam mencegah korupsi. Tindakan korupsi lah. Bagaimana peran kita mahasiswa dalam menangani suatu pencegahan korupsi, dan bagaimana melakukan sosialisasi sosialisasi. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaporan tindakan korupsi. Sementara itu, generasi muda perlu menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak dini. Langkah yang dianggap paling efektif untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi adalah memperkuat pendidikan anti korupsi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, mempertegas penegakan hukum, serta mendorong berpartisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan publik. Baik, terima kasih untuk teman-teman dari Fakultas
Hukum yang sudah memberikan tanggapan tentang korupsi. Saya harap kita sebagai generasi muda yang seperti yang teman-teman katakan, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Korupsi masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia karena berdampak negatif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan generasi muda untuk menciptakan budaya anti korupsi melalui pendidikan, pengawasan, transparansi, dan penegakan hukum yang tegas.